Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan sampai saat ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 5 Maret 2022, kita akan bersama-sama untuk memantau full lintasan buat kalian semua. Dan di sini kita mengawali video kita dari Bukit 360 ya, untuk melihat dari pengerjaan yang sedang dilakukan di sini, baik di bagian sisi timur, sisi barat. Pengerjaan untuk observasi di sini terus dilakukan. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas yang dilakukan di sini, pemasangan kerangka, pengerjaan perakitan untuk pemasangan dinding dan sebagainya terus dilakukan untuk kelancarannya. Ya, untuk 3 bangunan yang berada di atas Bukit 360 ini saat ini masih terus dilakukan ya, berpacu dengan waktu tentunya untuk menuntaskan dari area-area yang ada. Tidak hanya di observation deck yang berada di sini, maupun pengerjaan terus berlanjut di area tribun track land, di mana pada siang hari ini juga akan dilanjutkan pengaspalan di sore nanti. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar ya, karena lapisan prime coat atau tak coat tersebut sudah mulai dilakukan penyiraman. Diawali dari pinggir terlebih dahulu untuk track, dan langsung di bagian tengahnya juga ya, secara keseluruhan tentu kita akan terus pantau buat kalian semua. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama untuk Bukit 360, penataan terus berlanjut di bagian jalurnya. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, baik di bawah itu sudah dilakukan yaitu pengaspalan. Tadi malam juga lembur untuk para pekerja melanjutkan aktivitas mereka, menuntaskan di segala sektor untuk pengaspalan di bagian zona tengah maupun untuk jalur provinsi. Kita akan lihat bersama-sama nanti. Ya, pengerjaan di siang hari ini bisa kita lihat juga pengecatan terus berlangsung oleh tim road grip yang terus berpacu ya juga ya, untuk menuntaskan di area curb. Pembilasan untuk cat-cat yang terus dilakukan supaya terlihat lebih indah. Dan di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk zona G, area tribunnya. Coba kita perhatikan apakah sudah mulai dilakukan untuk pemasangan kerangka maupun tempat para penonton yang berada di sini. Kita coba perhatikan bersama-sama. Ya, jadi untuk area tribun masih menunggu separuhnya untuk material-material didatangkan secara menyeluruh ya, baik di bagian material-material kerangka maupun untuk kursi-kursi penonton yang akan didatangkan secepatnya tentu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk satu bagian sudah terlihat untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan Bukit 360 atau di bagian area zona G yang ada di situ. Dan kita kembali ke bagian bawah bukit untuk melihat dari hasil pengerjaan pengaspalan yang sudah dilakukan dari zona tengah menuju ke tunnel maupun menuju ke bawah bukit yang ada di sini. Ya, capaiannya sudah terlihat sangat signifikan. Kalau kita lihat baik pengerjaan lanjutan juga masih menuju di zona F untuk melanjutkan aktivitas pemasangan kerangka-kerangka tribun yang akan menjadi tempat duduk kita nanti menonton bersama-sama untuk event balapan MotoGP di Maret tanggal 18 sampai 20 Maret ini tentu. Nah, di sini yang sudah dilakukan pengaspalan maupun pembuatan untuk jalur tengahnya bisa diperhatikan bersama-sama. Terus ditata baik untuk saluran nanti, sistem drainase juga terus dilakukan pembenahan ya di segala lini, tidak hanya fokuskan di bagian luar, di bagian dalam terutama juga supaya tidak becek nanti ketika hujan melanda. Nah, untuk penataan di bagian landscape maupun di belakang tribun zona G ini terus dikerjakan ya, untuk kerapiannya supaya terlihat lebih mantap. Nanti di kamera Dorna akan disorot di segala lini, baik di bagian luar maupun tengah. Kita akan lihat nanti di layar TV tentu.
Nah, ini pekerjaan di bagian zona tengah masih terus dikerjakan. Nah, seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk jalur tunnel menuju ke tengah ini sudah tersambung untuk bagian kirinya. Insya Allah nanti sore juga terus dilakukan ya untuk penyambungan secara menyeluruh di bagian-bagian area tengah tersebut. Dimana nanti di bagian tengah tersebut untuk digunakan sebagai general admission akan ada layar lebar teman-teman ya. Jangan khawatir, nanti di bagian tengah ini layar lebar kita bisa nobar ya, nonton bareng bersama teman-teman yang membeli tiket ini. Ya, jadi buat teman-teman yang belum membeli tiket silahkan ya, karena memang sirkuit sudah oke ini. Tinggal beberapa bagian saja untuk penuntasannya, tinggal dipasang saja. Jadi cepat sekali untuk pengerjaannya. Saat ini kita masih menunggu ya untuk percepatan pembangunan di bagian pengaspalan saja di bagian track lane. Setelah itu semuanya sudah siap untuk balapan. Dan di sini terlihat juga untuk pengerjaan atau aktivitas yang bisa kita lihat di zona H yang berada di bagian sebelah kanan tikungan ke-14 menuju ke-15 atau dari tikungan ke-13 menuju ke-14 bagian sebelah kanan ini. Untuk beberapa bagian di sini sudah terlihat jelas pengerjaan atau hasil yang sudah didapatkan ya. Ada beberapa section di sini kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4 bagian ya sudah dilakukan untuk perakitan kerangka-kerangka maupun pemasangan alas tempat duduknya. Jadi tidak menutupi kemungkinan sebentar lagi di sini juga akan dilanjutkan pemasangan kursi-kursi untuk kita bersama-sama menonton. Dan kita kembali ke track lane. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama ada garis-garis dibuat di sini ya. Banyak sekali pertanyaan teman-teman semuanya. Tapi saat ini kita masih belum turun untuk langsung bertanya kepada pihak-pihak terkait. Nanti kita akan coba kupas. Kemungkinan akan dibuat jalur atau mungkin motif-motif lain yang berada di area run off tersebut. Dan di sini kita berada di zona I yang kita lihat sangat indah sekali ya, dari ornamen warna yang diterapkan merah putih sangat bagus kalau kita perhatikan bersama-sama. Untuk zona I ini sudah rampung 100% teman-teman ya. Jadi di sini untuk pengerjaan tinggal penataan saja di bagian belakang maupun tempat tangganya. Tangganya modelnya di bagian tengah ya, yang bolong itu adalah tangga nantinya untuk kita bisa menuju ke area tribun untuk duduk di sana. Dan di sini kita akan lanjut melihat di bagian zona J maupun zona K. Seperti yang kita perhatikan di depan itu, di samping kiri westgate ini merupakan zona G. Zona K, J maksud kita. Nah, ini zona J sudah oke untuk persiapan lanjutan pemasangan kursi penonton juga sudah mulai terlihat di bagian section kedua yang ada di sini. Ya, cepat sekali ya. Kemarin masih kerangka-kerangka dilakukan perakitan dan sekarang sudah terlihat untuk kinerja atau hasil yang dilakukan di sini terus berlanjut. Ya, untuk kursi-kursinya sudah ada juga di bagian samping kiri. Tinggal penataan saja pemasangan supaya terlihat lebih siap ya. Dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian zona K. Ini merupakan zona K di area tikungan ke-16 samping sebelah luar menuju ke area gardu PLN. Nah, untuk pengerjaan kursi-kursi juga sudah didatangkan di sini. Nanti ada beberapa bagian akan dibawa ke bagian sisi sebelah kanan trek lurus tentu ya, untuk penempatan di kursi warna-warni. Nah, ini untuk capaiannya bisa kita perhatikan. Oke ya, semuanya tinggal untuk pemasangan kursi saja. Ya, di poin utama kita akan lihat untuk pengerjaan di bagian track lane. Kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 di mana sambungannya untuk pengikisan yang dilakukan kemarin yang sudah tuntas secara 100% ya, dan saat ini kita bisa perhatikan untuk pengerjaannya sudah mulai persiapan ya, ini lapisan takutnya dan siap untuk dilakukan pengaspalan ya. Ya, seperti ini modelnya sangat cepat sekali untuk para pekerja melakukan aktivitas mereka yang sudah kita nantikan ini untuk pengaspalan sepanjang 1,5 km kurang lebih ya, dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-6 yang dilakukan pengikisan kemarin, dan saat ini sudah dilakukan pembersihan tadi pagi. Kemarin juga terus dibersihkan di bagian track lane atau permukaan bekas dari pengikisan tersebut, dan sekarang sudah bersiap untuk dilakukan pengaspalan lapisan takut terlebih dahulu ya di siang hari ini. Walaupun ini gerimis-gerimis sedikit tapi tidak masalah, mudah-mudahan saja tidak terjadi hujan nanti untuk di zona sirkuit ini terutama. Ya, kita lihat lebih dekat di bagian pinggir sisi kiri dan kanannya dilapisi lapisan prime coat sudah dilakukan ini, tinggal di bagian tengah
Ini akan dilakukan sepanjang dari yang dibutuhkan untuk pengaspalan di siang atau di sore nanti. Kita berharap ya semuanya bisa terrealisasi. Nah, ini sudah turun gerimis-gerimis guys. Mudah-mudahan saja tidak hujan ya, supaya semuanya bisa lancar. Ya, walaupun gerimis-gerimis kita tetap terbang untuk melihat kondisi terkini. Ya, untuk alat pengaspalan sudah oke ini. Sudah dimasukkan ke bagian sisi dalam untuk alat finisher maupun persiapan untuk lanjutan nanti. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat di area tribun, kita lihat di sini pemasangan kerangka-kerangka untuk podium. Nah, ini dia. Jadi sempat kita bagikan ya. Podium nanti ada 2 panel di sini akan dibuat ya. Kalau kita perhatikan cukup lebar guys. Jadi satu panel tersebut 5 meter. Jadi ini 10 meter. Standar yang ditentukan pihak Dorna yaitu 7 meter kurang lebih dengan ketinggian 3,6 meter. Ini sudah melebihi dari standar, luar biasa ya. Sangat bagus sekali, dan saat ini masih terus dilakukan pemasangan kerangka-kerangka untuk balkon depan. Modelnya nanti di pinggir kiri dan kanan. Posisi untuk tangga mungkin naik lewat sana ya. Kalau kita perhatikan bersama-sama sangat indah dan bisa dilihat oleh teman-teman yang bisa duduk di depan ini. Ya, di depan ini merupakan premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan track. Ini merupakan tribun yang berada di depan starting grid ya. Ini masih menunggu untuk pemasangan di bagian kursi-kursi yang akan segera kita lihat bersama-sama. Setelah terpasang secara sempurna, maka akan terlihat sangat indah sekali. Sangat bagus untuk area tribun premium yang berada di bagian sebelah kanan, yaitu di zona A. Ya, jadi buat teman-teman jangan ragu ya, mari kita bersama-sama untuk memeriahkan dari event balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama untuk melihat dari kondisi maupun balapan nanti para pembalap dunia. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di area tribun ya yang berada di samping sisi sebelah kiri untuk tribun VIP Village atau Deluxe Class, di mana pengerjaan masih terus berlangsung di situ. Pengerjaan di bagian penempatan untuk tempat duduk. Jadi kalau kita lihat lebih dekat ya, untuk pengerjaan di sini di bagian depan ini modelnya ada beberapa section atau bagian tidak tersambung secara menyeluruh ya, dan saat ini pemasangan atap kanopinya juga sudah mulai terlihat di situ. Cukup unik dan cukup menarik kalau kita perhatikan bersama-sama dari model atap untuk tribun VIP atau Deluxe Class yang berada di sini. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat situasi di tikungan pertama dan keseluruhan pada siang hari ini ya, baik pengerjaan di area tribun maupun pengerjaan di bagian trackland terus dilakukan, dan persiapan pengaspalan juga pada siang hari ini kita sudah lihat ya. Untuk lapisan prime coat sudah mulai dilakukan. Kita berharap saja semoga untuk pengerjaan terus lancar, aman, terkendali, sehingga untuk event balapan MotoGP yang sudah kita nantikan akan berjalan lancar, aman, sesuai dengan harapan kita. Amin. Ya, di sini kita berada di zona C dan bisa kita lihat untuk aktivitasnya maupun capaiannya. Kerangka-kerangka sudah mulai terpasang ternyata ya, cepat bukan? Ya, jadi di zona C ini untuk pengerjaan terus akan dilakukan, begitu juga di zona D dan zona-zona yang lain. Untuk aktivitasnya terus akan berlanjut penuntasan di segala sektor. Ya, untuk pengaspalan nanti sore atau besok pagi ya, mudah-mudahan saja semuanya bisa berjalan. Jadi kita akan pantau buat kalian semua untuk progresnya dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5 atau sampai menuju tikungan ke-6 di sana. Ya, pembuatan garis juga sudah terlihat di bagian area run off-nya. Kemungkinan untuk model tersebut nanti mungkin akan dilakukan untuk lanjutan pengecatan area run off-nya. Kita sama-sama untuk menunggu ya. Kita akan kupas nanti untuk melihat dari persiapan untuk lebih valid informasi ya, supaya tidak kita mengada-ada tentu. Jadi kita akan telusuri terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, di sini kita berada di zona D dan bisa kita lihat bersama-sama untuk pemasangan tempat duduk sudah mulai terlihat. Untuk material-material tribun sini sudah dipasang secara keseluruhan ya. Tinggal beberapa bagian di bagian depan atau belakang sana akan terpasang untuk section keempat yang berada di bagian zona D tersebut. Nah, ini kita berada di bagian sambungan yang kita perhatikan bersama-sama. Jadi untuk pengikisan sampai menuju tikungan ke-6 ya.
Dan kenapa di situ? Karena memang untuk sambungan tersebut tidak boleh berada di tikungan, harus berada di bagian lurusnya. Kalau di tikungan nanti khawatirkan berbahaya sedikit ya, karena ini memang standarnya harus benar-benar sesuai standar internasional, karena keamanan dan kenyamanan para pembalap yang diutamakan seperti itu. Oke, kita berada di zona E untuk melihat kondisi di area tribun. Semuanya sudah semakin terlihat jelas di sini. Maupun untuk track lane, ini sudah hujan ini, tapi kita terbang ini tidak masalah. Walaupun hujan-hujan, gerimis-gerimis ya, kita terus jos buat kalian semua untuk memberikan informasi dan kondisi terkini di pengerjaan sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8 untuk pengerjaan juga di sana kita lihat di bagian area run off dilakukan penggarisan. Jadi kalau kita perhatikan di beberapa titik di area run off baik di tikungan ke-14 menuju ke-15 dan di area tikungan ke-2 menuju ke-3 untuk long lap penalty maupun tikungan ke-7 menuju ke-8 di sana ya terlihat untuk pembuatan garis. Kemungkinan nanti akan dilakukan untuk lanjutan pengecatan di beberapa bagian yang sudah ditentukan supaya semuanya terlihat lebih indah, lebih mantap untuk sirkuit Mandalika ini mengadakan ajang balapan di Maret 2022 tentu. Dan di sini kita lihat di ketinggian di keseluruhan track yang berada di sirkuit Mandalika di bagian zona tengah bisa kita perhatikan bersama-sama, maupun untuk progres dari pengaspalan dan hasilnya bisa kita lihat dari ketinggian ini dan bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Semakin cepat dan kita terus akan mendukung untuk progres dari kemajuan sirkuit Mandalika demi nama Indonesia di mata dunia tentu ya, supaya semuanya terlihat lebih siap, lebih oke dan kita sama-sama mengetahui untuk progres yang sedang dikerjakan. Ya, jadi seperti inilah kondisi sejauh ini yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Dan kita terbang ini di ketinggian 150 meter. Kita bisa melihat ya di bagian track lane maupun di bagian belakang ini untuk persiapan terus dilakukan. Maupun untuk jalur provinsi dari timur menuju ke barat, saat ini masih terus berlangsung aktivitas pengerjaannya. Kita doakan semuanya lancar ya untuk menuntaskan di bagian jalur provinsi maupun untuk depan sirkuit supaya terlihat lebih cantik. Di bagian trotoar, pintu gerbang utama dari tunnel itu sudah terlihat jelas untuk ornamen atau ikon-ikon yang sudah dibuat. Tinggal penataan lebih lanjut untuk penanaman rumput-rumput ya, atau tanaman-tanaman hias supaya terlihat lebih indah, lebih bagus untuk area trotoar depan sirkuit Mandalika ini. Ya, kita lanjut untuk melihat di situasi track. Untuk saat ini sudah mulai dilakukan pengikisan. Kita kembali di sini ya untuk melihat kondisi yang ada. Jadi nanti sore kita coba lagi untuk melihat dari aktivitas pengerjaan. Baik pengaspalan juga akan segera dilakukan untuk track lane pada siang hari ini. Oke, di sini kita kembali lagi untuk melihat di bagian track lane untuk persiapan maupun pengerjaan sedang berlanjut di situ, yaitu lapisan tie coach sebelum dilakukan pengaspalan. Ya, jadi seperti inilah modelnya, luar biasa ya. Kita doakan semuanya segera terrealisasi untuk progres pengaspalan nanti sore atau besok. Amin. Kita doakan seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi.
Salam anak Lombok ya, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk itu, akhir kata sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.